Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu wa la syabiha lahu wa la mathila lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Jamaah sekalian, teman-teman yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya, dengan nikmatnya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka melanjutkan kebaikan yang sudah kita mulai, yang insya Allah pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan membahas salah satu risalah yang tidak begitu tebal, akan tetapi manfaatnya tidak kecil, tidak diragukan lagi. Yang insya Allah kita akan membahas tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada manusia yang paling baik yang pernah ada di muka bumi ini, yang dengannya kita semuanya baru akan bisa masuk surga setelah dia mengetuk pintu surga. Karena ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membukakan pintu surga kecuali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu itu. Risalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, di mana kita akan mempelajari tentang akidah, tentang tauhid, yang mana banyak orang yang kemudian pada saat-saat ini, atau mungkin ya dikatakan zaman ya online seperti ini, di mana pengetahuan menyebar kemana-mana, kita sangat perlu untuk mengetahui pembatal-pembatal keislaman. Karena semua amal ibadah bisa batal, baik itu sholat, wudhu, haji, puasa, termasuk keimanan seseorang juga bisa batal. Maka mempelajari pembatal-pembatal keislaman, keimanan, ini adalah sesuatu yang paling penting, lebih penting daripada kita mempelajari pembatal-pembatal wudhu. Meskipun pembatal-pembatal wudhu itu adalah penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita batal wudhunya, sholat kita pasti akan batal. Tapi barang siapa yang keislamannya batal, bisa dipastikan semua ibadahnya akan batal. Maka ulama-ulama ya memasukkan bab ini, membahas bab ini di semua kitab madhab karena sangat pentingnya ya. Nah, tidak mungkin orang ini batal Islamnya kemudian diterima ibadahnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'a an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." Wa ma mana'ahum, tidaklah ya mereka semua itu ditolak ya, untuk diterima sedekahnya, zakatnya, infaknya, illa annahum kafaru billah, kecuali karena mereka itu kufur. Meskipun mereka infak, sedekah, berbuat baik, tidak akan diterima. Kenapa? Karena mereka kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, kufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mempelajari tentang pembatal-pembatal keimanan, keislaman ini sesuatu yang sangat-sangat penting ya.
bukan kemudian untuk kita amalkan, bukan. Kita tahu ini ya, ilmu pembatal-pembatal keislaman bukan untuk kita amalkan, tapi supaya kita terhindar dari pembatal-pembatal atau dosa-dosa tersebut ya. Bagaimana kita bisa menghindari sesuatu yang membahayakan kalau kita tidak tahu itu bahaya? Ada yang melihat ular, kalau dia tidak tahu hakikat bahayanya ular, dikira bagus, warna-warni, dia pegang, ternyata bisa mematuknya, bisa menggigitnya, bahkan membunuhnya ya. Makanya penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin litawaki ya. Saya mengetahui keburukan la li syarri ya, tidak untuk melakukan keburukan, akan tetapi supaya saya terjauhkan dari keburukan. Wa man lam ya'rifi syarra, dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, minal khairi, dari kebaikan ya, yaqa'u fihi, maka dia akan terjatuh. Makanya seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu mengatakan ya, karena nas adalah sahabat-sahabat manusia-manusia yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu teman-teman sahabat-sahabat manusia-manusia itu tanyanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang baik-baik saja. Akan tetapi ya, wa kuntu as'aluhu 'anisyarr makhafata an yudrikani. Tapi saya itu tanyanya yang ya sesuatu yang mungkin dianggap buruk-buruk. Kenapa? Karena supaya saya tidak terjatuh dari keburukan. Maka untuk menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita supaya tidak rusak, supaya tidak hancur, maka kita perlu sekali mengetahui, mempelajari ya hal-hal yang bisa menjadikan keimanan kita, keislaman kita batal. Apalagi kalau zaman sekarang semua serba ya cepat, instan ya. Banyak orang yang kemudian bisa mengekspresikan dirinya lewat YouTube, lewat Facebook, dimana kalau kita tidak bisa mengcounter dengan pengetahuan yang benar, kita bisa terjerumus dari situ. Apalagi semenjak kaum muslimin terpecah belah, ada yang namanya Khawarij, ada yang namanya Murji'ah, di mana orang-orang karena dia tidak mengetahui hakikat ya dan dhawabit tentang pembatal-pembatal keislaman, mereka bisa mudah ya kemudian mengkafirkan orang, atau bisa bersantai-santai ya, seakan-akan dia tidak terjatuh ke dalam kekafiran ya. Orang-orang Murji'ah ya, melihat ada orang yang terjatuh ke kufuran atau ada orang yang menyembah selain Allah, dia mengatakan lihat dulu niatnya, mungkin niatnya bukan untuk menyembah ya. Sehingga mereka terlalu bermudah-mudah. Begitu juga orang-orang Khawarij ya, yang selalu kemudian dengan mudahnya mengkufurkan orang, karena dengan mempelajari ya kaidah barang siapa yang begini-begini langsung diterapkan ya. Padahal kita perlu mempelajari dengan betul-betul jeli. Tidak semua orang yang kemudian melakukan sebagian dari kesyirikan atau kekufuran, mungkin dia belum tahu hujahnya. Artinya kita lihat apakah betul-betul dia itu ya kemudian melakukan seperti itu, dia paham. Ya, secara kaidah kita maknai secara umum, kalau orang melakukan ini hukumnya adalah syirik, hukumnya adalah kufur, tapi belum tentu dia kemudian terjatuh langsung. Kenapa? Karena mungkin ilmu belum nyampe ya. Masih ada ya hujah-hujah yang mungkin belum nyampe ke dia. Secara umum kita hukumi mungkin ya orang yang melakukan seperti itu adalah orang syirik, orang musyrik ya. Tapi ahlu sunnah adalah pertengahan ya, yang bisa memahami, tidak langsung kemudian memvonis begitu saja, dan tidak bermudah-mudah ya. Maka pentingnya kita mempelajari ya nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, penghancur keimanan kita ya. Yang mana pembatal-pembatal keislaman ini bisa berupa ucapan-ucapan yang mana ya, jika mengucapkan kalimat-kalimat kufur, menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang jelas-jelas sudah tahu ternyata dia masih menghina, bisa ya membuat ya, guyonan Allah Subhanahu Wa Taala atau Al-Quran. Makanya Allah kemudian berfirman, Kul abillahi wa bi ayatihi
Qul abillahi, katakanlah apakah dengan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya dan rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian semuanya ya kemudian berguyon-guyonan, ya. La ta'tadiru, jangan kau minta udzur, qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah kalian kemudian ya beriman. Ada juga dalam bentuk keraguan-raguan, ya. Dia ragu bahwasanya orang-orang yang kemudian selain agama Islam itu kufur, dia ragu, ya. Bentuk keraguan ini pun bisa menjadikan orang ini ya batal keislamannya. Atau dengan perbuatan seperti menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya bab membahas tentang pembatal-pembatal keislaman ini. Semua madhab 4 itu membahas tentang masalah pembatal-pembatal keimanan, ya. Ada madhab Abu Hanifah, ya, madhab Hanafi, ya. Itu dalam kitab juga mereka menulis tentang bab ar-riddah, bab tentang murtad dan sebab-sebab murtad, ya. Ini juga ya pembatal-pembatal keislaman. Apa yang menyebabkan orang ini murtad, sama saja dengan ya bab tentang masalah pembatal kemurtadan, ya. Termasuk Imam Malik, ya. Termasuk Imam Syafi'i dalam madhab Asy-Syafi'i dalam kitabnya Mughni Muhtaj, ya, ditulis tentang kitab bab ya bab riddah, ya. Bab bagaimana ya orang kemudian murtad, ya. Hukumnya bagaimana, termasuk dalam kitab Al-Hanabilah Hukmul Murtad, ya. Semuanya membahas tentang masalah ini. Karena ini termasuk sesuatu yang sangat penting. Barang siapa yang tidak mengetahui pembatal-pembatal keislaman, bisa saja dia kemudian terjatuh dalam pembatal-pembatal itu, tapi dia tidak sadar. Dan itu terjadi, ya. Apalagi pada zaman sekarang, ya. Apalagi pada zaman sekarang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita membaca dari kitab ya karangan ulama yang sangat terkenal. Beliau adalah al-alim, al-allamah, al-mujahid, al-mujaddid Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dimulai kitabnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah salah satu cara ulama-ulama, ya, bagaimana mereka itu membuka kitabnya dengan bismillah, ba al-musahabah, ya, artinya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Abtadi'u, ya, saya mulai menulis kitab ini, membaca kitab ini, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, minta keberkahan, ya, Ar-Rahmanir Rahim, ya. Kemudian mengatakan i'lam anna nawaqidul Islam 10. I'lam, ketahuilah, anna nawaqidul Islami 10, bahwasanya pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Dimulai dari i'lam. Dan ini adalah cara yang banyak dipakai di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita yang mempelajarinya, yang membacanya, ada kemudian rasa pengen mengetahui. Ketahuilah, ya. I'lam anna nawaqidul Islami 10. Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10, ya. Nawaqid jam'un min naqid. Nawaqid adalah jamaknya naqid. Yang mana naqid ini ya adalah pembatal, sebagaimana ya disebutkan dalam Al-Qur'an, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, ya. Pembatal keislaman. I'lam, ketahuilah, dalam Al-Qur'an ada ya uslub seperti ini, dalam hadis juga ada. Nabi Muhammad sering mengatakan wa'lam, ya, ketahuilah, ya. Wa'lam, wahai Ibnu Abbas, wa'lam law annal ummah
istama'u ala an yanfa'uka bi syai'in, ya, ketahuilah kalau seandainya umat semuanya ini berkumpul untuk memberikan engkau manfaat, tapi Allah Subhanahu wa taala belum mencatatnya, engkau tidak akan mendapatkan manfaat, ya. Dalam Al-Qur'an juga banyak wa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis karyanya ini tidak kemudian ngawur, tapi betul-betul ada cara yang dia ambil. Jadi sesuai dengan uslub, dia mengambil uslub. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim, itu juga yang dipakai para ulama-ulama. Kemudian dibuka dengan i'lam, ketahuilah. Dalam hadis juga banyak Nabi mengatakan wa'lam, ya. Dalam Al-Quran wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ya. I'lam anna nawaqidul Islam 10, ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal Islam. Apa itu Islam? Kita juga sudah sering membahasnya, ya. Al-Islam secara umum artinya adalah al-istislam lahu, ya. Kita menyerahkan, ya. Al-istislam lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Artinya al-istislam, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan betul-betul kita tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'ah, dan kita berusaha menjauhi, berlepas diri, ya, dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Itu Islam. Makanya semua agama dari langit adalah agama Islam, ya. Makanya Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min." Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Maka agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Muhammad, agamanya Nabi Musa, agama Nabi Isa, semuanya Islam. Dalam artian makna al-inqiyad, ya, al-istislam lahu wal inqiyadu lahu bi ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu berserah diri kepada Allah dan tunduk dalam kepatuhan kepada Allah, dan berserah diri atau menjauhi semua kesyirikan dan, ya, pelaku kesyirikan. Itu makna Islam secara umum. Adapun makna Islam secara khusus, sebagaimana pernah kita pelajari dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, ketika malaikat Jibril datang mengajarkan umat manusia, mengajarkan kita orang Islam lewat Nabi SAW, beliau bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah Islam, ya. Amalan-amalan yang zahir, ya, yang dibangun dengan amalan batin kita, ya. Jadi amalan zahir sholat, tapi kita melakukan sholat itu karena kita yakin, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sholat, puasa, zakat, haji. Ini adalah Islam, ya. Secara khusus, ya. I'lam anna nawaqidul islami 10, ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal Islam itu adalah 10. 10 di sini bukan berarti, ya, pembatasan jumlah, cuman 10, bukan. Bahkan ada ulama yang menulis sampai 400 pembatal. Ada yang menulis, ya, lebih dari 30 pembatal. Kenapa disebutkan di sini oleh Syekh? Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal, ya, Islam itu 10, ya. Sebagaimana dijelaskan, ya, oleh beliau di akhir-akhir risalahnya, wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran. 10 ini disebutkan karena 10 ini termasuk yang paling bahaya, yang paling besar, dan yang paling sering terjadi. Bukan kemudian pengen membatasi, tidak. Disebutkan 10 karena 10 ini adalah, ya, pembatal-pembatal keislaman yang paling besar dan yang paling berbahaya dan sering terjadi. Dan kebanyakan pembatal-pembatal Islam yang lainnya kembali ke 10 ini, ya. Jadi bukan karena cuma 10, tidak. Dan uslub ini juga dipakai, ya, oleh Nabi SAW. Artinya Asy-Syaikh, ya, itu mencontoh caranya Nabi SAW. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan, istanibu sab'al mubiqat, jauhilah 10 yang membinasakan. Apakah yang membinasakan cuma 10? Tidak ada yang membinasakan lagi. Apakah yang membinasakan cuma 7? Tidak ada lagi. Ternyata ada, ya.
Tapi Nabi memakai uslub seperti itu supaya orang tuh apa kira-kira 7 itu. Kemudian 7 ini yang paling besar. Ya. Ya, termasuk ala ukhbirukum ya bi akbaril kabair ya, seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya ya 10 ya, tapi lebih daripada 10 ya. Bahkan ulama-ulama ya mencatat ada yang lebih daripada 30, bahkan yang seperti kita katakan tadi ya sampai 400-an ya, sampai 400-an diperinci betul-betul diperinci. Al-awwal asyirku, dan yang pertama adalah syirik. Kenapa dimulai dari syirik? Karena sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dari hadis, bahwasanya dosa yang paling besar nomor 1 adalah syirik. Ketika Allah menjelaskan tentang ya jumlah-jumlah maksiat-maksiat disebutkan asyirik pertama. Bahkan larangan pertama yang ada dalam Al-Quran adalah syirik. Sebagaimana perintah pertama dalam Al-Quran adalah tauhid, larangan yang pertama dalam Al-Quran adalah syirik. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebutkan alladzi ja'ala lakum sampai fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala itu sekutu-sekutu, yaitu berbuat syirik. Jadi larangan pertama adalah syirik, perintah pertama adalah ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, suruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya mengatakan al-awwal asyirku fi ibadatillah. Maka kita harus mengetahui hakikat syirik. Tidak mungkin kita mengetahui hakikat syirik kalau kita tidak mengetahui hakikat ibadah. Apa itu syirik? Kita sering mempelajarinya. Ya. Syirik, ya, maknanya kalau dilihat dari lugah asyirik itu at-taswiyah, kita menyamakan. Ya. Disebut syirik, ya, itu taswiyah, ya, menyamakan. Asyirk, ya, itu artinya kita menyamakan. Taswiyah ghairillah billah, menyamakan ya selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, min khasaisihi ya, dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taswiyatu ya ghairillah billahi fima huwa min khasaisillah, menyamakan ya, menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah terhadap kekhususan-kekhususan Allah. Apa kekhususan-kekhususan Allah? Yang namanya Allah adalah Rabb, berarti Allah menciptakan, Allah mematikan, Allah memberikan rezeki, Allah Maha Tahu, ya. Allah kemudian ya meliputi semua segala sesuatu. Nah, kekhususan-kekhususan ini tidak boleh kita samakan dengan makhluk yang lain. Kalau kita samakan berarti kita telah terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Begitu juga kita memberikan haknya Allah kepada makhluk lain, termasuk syirik. Ya. Makanya taswiyatu ghairillah billah fima huwa khasaisuhu au huquqahu. Ya. Atau hak-haknya Allah. Apa haknya Allah? Dalam hadis Mu'ad bin Jabal, ketika ditanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahu enggak kamu apa haknya Allah? Ya, kewajiban manusia kepada Allah, hak Allah. Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mu'ad menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Nabi menjawab, ya an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah adalah ya manusia itu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka ibadah ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengetahui hakikat ibadah juga. Kita mengetahui hakikat syirik supaya tidak terjatuh kepada syirik, dan kita mengetahui hakikat ibadah supaya kita berikan ibadah hanya untuk Allah. Inilah kesempurnaan. Ya. Jadi kenapa kita mengetahui kesyirikan? Supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena kita kalau melakukan itu berarti kita terjatuh dalam kesyirikan. Dan kenapa kita harus tahu macam-macam ibadah? Supaya kita bisa melakukan itu dan memberikan itu ikhlas murni untuk
Allah Subhanahu wa taala. Syirik tadi taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisih wa huquqi. Jadi kita menyamakan ya selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dari kekhususan Allah, hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah ya, yang disebutkan oleh Syekhul Islam ya, ismun jami' lima yuhibbuhullahu wa yarda. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwali wal af'ali, dari perkataan, perbuatan, zahiratan wa batinah, baik yang zahir atau yang batin. Ucapan yang disenangi oleh Allah, baik itu zahir, baik itu batin apa? Kalimat syahadat kita ucapkan ya dengan zahir ya, kemudian kita yakini dengan batin ya. Ini termasuk ya ibadah ya. Wa min anwa'il ibadah, disebutkan di antara macam-macam ibadah ya sebagaimana dijelaskan dalam usul salasa ya. Wa minhu, di antaranya ya termasuk apa? Ya termasuk sholat, puasa, zakat, haji, ada doa, ada al-khasyah, ada inabah, ada nazar, ada al-khauf ya. Semua itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang memberikan semua macam-macam ibadah, satu ibadah saja kepada selain Allah Subhanahu wa taala, faqad asyraka, maka dia telah syirik. Siapa yang berdoa tapi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka telah terjatuh dalam kesyirikan ya. Karena doa ini termasuk ibadah ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang ya minta kepada ya jin, minta supaya dilindungi oleh jin ya. Dia kemah di tempat yang luas dan dia takut, kemudian dia berteriak, wahai penghuni jin yang ada di tempat ini, jangan engkau ganggu, lindungilah kami. Nah, terjatuh ke dalam syirikan. Makanya Allah berfirman, innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa ya. Sebab turunnya ayat ini karena dulu orang-orang Arab ketika dia turun dalam satu lembah, sebelum dia tidur, dia kemudian memanggil ya, wahai penghuni lembah ini, jangan engkau ganggu kami ya. Maka kata pembesar jin-jin yang menghuni di situ, dia mengatakan jangan ganggu dia sampai pagi. Kayak sampai turun-menurun sampai ke kita kadang-kadang ya, kita mendengar ada orang yang mengatakan, nak, kalau kamu nanti lewat di tempat yang ya yang mungkin angker ya, jangan lupa permisi ya. Nyai cucumu minta jalan. Amit mbah ya. Termasuk sampai situ juga ya. Jangan sampai ya. Makanya Nabi kemudian menghilangkan dengan kemudian mengajarkan kita doa bismillahilladzi la yadurruhu ma asmihi syai' ya. Supaya kita tidak diganggu ya. Jadi ya termasuk memberikan salah satu macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu menyembelih, baik itu berkorban ya untuk selain Allah. Makanya kalau ada sedekah, ternyata sedekahnya sedekah untuk laut ya. Maksudnya sedekah laut itu apa? Apakah kita hanya untuk bersyukur kemudian kita memberikan fakir miskin, atau kita lemparkan makanan ya kemudian ke laut supaya dewi-dewi yang dipercaya mengatur laut itu kemudian menerima sesajen kita? Kalau itu yang dimaksud, maka terjadilah kita kepada kesyirikan. Dan ada sedekah bumi ya, sebelum panen kadang-kadang ada ya, kemudian membuat ambeng yang besar. Kalau seandainya itu diniatkan untuk Dewi Sri yang dipercaya sebagai ya pengatur ya pertanian dan lain sebagainya, maka bisa terjatuh ke dalam kesyirikan ya. Kenapa? Karena tadi memberikan kekhususan hanya untuk Allah kepada selain Allah. Yang mengatur seluruh alam siapa? Allah. Tapi mereka meyakini yang mengatur laut selatan adalah Nyai Roro Kidul, yang mengatur ya, tanah dan adalah Dewi Sri ya. Berarti ini memberikan sesuatu kekhususan yang harusnya untuk Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya.
Al-awwal asyirku ya fi ibadatillah, syirik ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan syirik ini adalah dosa yang paling besar ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik dosa yang masya Allah ya tidak diampuni ya pelakunya jika pelakunya meninggal dunia sebelum bertaubat ya. Kalau seandainya pelakunya meninggal dunia sebelum bertaubat, tidak ada ampunan. Makanya Allah berfirman ya, dan itu pun dinukil oleh Syekh ya, qala Allah taala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa besar yang lainnya kalau Allah menghendaki. Insya'a adzaba wa insya'a ghafara. Kalau Allah menghendaki maka Allah akan mengampuninya, dan Allah kalau menghendaki Allah mengadabnya. Artinya apa? Artinya orang ini meninggal dalam kondisi berdosa. Tapi kalau meninggal dalam kondisi berdosa, melakukan kesyirikan, tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia masih hidup, semua dosa pasti akan diampuni oleh Allah. Makanya Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai ya hamba-hambaku yang merasa putus asa karena besarnya dosanya, la taqnatu min rahmatillah, jangan ada yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunub jami'a. Karena Allah itu mengampuni semua dosa. Berarti apa perbedaan ayat ini dengan ayat yang pertama tadi? Ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau pelakunya meninggal dalam kondisi syirik, ya. Tapi kalau meninggalnya dalam kondisi ya tidak berbuat syirik, meskipun dia melakukan dosa besar, insya'a adzaba wa insya'a ghafara. Kalau Allah menghendaki, meskipun dia melakukan dosa besar, mungkin Allah mengampuninya, dan mungkin juga Allah mengadabnya ya. Itu perbedaannya. Bahkan ya pelaku dosa pelaku syirik ya yang meninggal dalam kondisi syirik, tidak mungkin dia bisa menginjakkan kakinya di surga karena diharamkan oleh Allah. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa madzalimin min ansar ya. Jadi subhanallah, syirik itu ya dosanya luar biasa dan sangat menakutkan ya. Tidak akan diampuni dosanya ketika meninggal dunia, dan tidak akan pernah menginjakkan kakinya ke surga. Nah, kadang-kadang orang tidak tahu syirik ya. Makanya ada dalam Al-Quran itu mereka mengatakan tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Ya, demi Allah kita itu dalam kondisi zalim benar. Idnusawwikum birabbil alamin. Tapi penyesalannya tidak membuahkan hasil, tidak ada manfaatnya. Jadi nanti kelak ketika di akhirat mereka baru sadar ketika mereka itu menyamakan orang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Tallahi ya, demi Allah, idkunna lafi dhalalin mubin, kita itu betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Idnusawwikum birabbil alamin. Karena kita menyamakan kalian dengan Rabb ya alamin ya. Jadi mereka menyesal, tapi penyesalannya tidak ada manfaatnya sama sekali. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka di dalam neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihi fayamutu wa la yukhaffafu min adabiha. Orang-orang yang kafir, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka semua dimasukkan ke neraka. La yuqdha, tidak akan mati, tidak akan kemudian dimatikan oleh Allah kemudian mati, tidak, dan tidak dikurangi azabnya. Bahkan ketika mereka berteriak-teriak memanggil ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik penunggu ya ya Malik penunggu neraka, ibaratnya suruh bunuh ya Tuhan kamu,
bunuh saya gitu. Kata penunggu surga ini, ya innakum makithun, kamu nggak akan mati, kamu akan kekal selama-lamanya. Setelah itu kemudian dia minta lagi, ya wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Kalau kita nggak bisa mati, maka orang-orang kafir yang berada di neraka itu memanggil ya penjaga neraka itu supaya yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, ringankanlah kami meskipun sehari saja dari azab. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka teriak-teriak, bengok-bengok, tapi tidak digubris. Ini gara-gara dosa kesyirikan, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang perlu kita ketahui dari yang pertama ini, ya, i'lam anna nawaqidul islami 10, ya. Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal Islam itu ada 10. 10 di sini adalah yang paling besar, yang paling membahayakan, dan sering, ya, manusia-manusia itu terjatuh kepada pembatal-pembatal ini. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa keyakinan yang ragu-ragu, ada yang berupa kemudian dengan perbuatan seperti menyembelih, seperti menyembah, ya. Dan kemudian yang disebut yang pertama yang paling besar adalah asyirik. Dan harus kita ketahui hakikatus syirik, ya. Apa itu syirik? Ya. Syirik, ya, menyamakan, gampangnya at-taswiyah, ya, ghairillah billah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala fima huwa khasaisuhu, terhadap kekhususan Allah Subhanahu wa taala, dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah syirik. Jadi syirik tidak hanya kemudian sekedar kemudian kita memberikan ibadah selain Allah, tidak, kita menyamakan, ya, kekhususan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lain, maka kita bisa, ya, terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian kita mengetahui apa itu makna ibadah, ya. Yang mana ibadah ini secara luas adalah semua ucapan, semua perbuatan, baik itu dari ucapan, tingkah laku yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang zahir ataupun yang batin. Kemudian kita mengetahui dan memahami 2 ayat yang dibawa oleh Syekh. Yang pertama, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini kapan, ya? Ini ketika dia sudah meninggal. Kalau sudah meninggal sudah ditutup. Makanya, ya, dalam satu hadis, ya, dikatakan, ya, seandainya, ya, engkau mendatangiku dengan dosa, ya, seberat bumi, bukan kemudian seluas lautan, ya, walam yusyriku bi syai'a, dan engkau tidak menyekutukan aku sama sekali, la ataituka bi qurabihal maghfirah, pasti kata Allah, aku akan datang juga kepadamu dengan ampunan yang semisal itu. Tapi kalau dengan syirik tidak mungkin, ya. Tapi selain dengan syirik, ya, tetap akan diampuni oleh Allah, ya. Insya'a adzaba wa insya'a ghafara. Mungkin, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diampuni. Apalagi kalau orang yang bertauhid, ya, tetap dia akan kemudian diampuni oleh Allah, karena banyak sekali penggugur-penggugur dosa, termasuk syafaat, ya. Termasuk apa? Syafaat. Jadi nanti syafaat ini, ya, termasuk yang menggugur. Tapi kalau udah ada syirik nggak bisa, ya. Kenapa? Karena Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang paling, ya, bahagia dengan syafaatmu besok pada hari kiamat? Kata Nabi, man mata, siapa yang mati, walam yusyrik, dan belum dan tidak menyekutukan Allah. Ini yang akan mendapat syafaat Nabi. Dan bahkan tidak syafaat Nabi, syafaat kaum muslimin. Kalau seandainya antum semuanya nanti kemudian duluan di surga, melihat teman-teman satu teman kajian ada yang di neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innakum la antum asyaddu munasyadatan, kalian nanti ketika di surga dan melihat sahabat-sahabatnya ada di neraka, kalian itu akan betul-betul, ya, meminta kepada Allah, menggugat kepada Allah lebih daripada orang yang diambil haknya ketika di dunia bersengketa. Jadi kalau ada 2 orang yang bersengketa, awalnya satu bisnis, ya, bisnis sama-sama,
tiba-tiba yang satunya mengambil haknya, mengalihkan atas namanya semuanya, pasti yang satunya menuntut. Kalau dia perlu mungkin dia akan bayar pengacara untuk kemudian meminta apa? Haknya. Nanti orang mukmin yang sudah masuk surga ternyata ada temannya, saudaranya yang masuk ke neraka, dia betul-betul minta pada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada orang yang diambil haknya di dunia. Kemudian mengatakan, ya Rabb, kanu yasumuna ma'ana wa yahujjuna wa yusallun. Ya Allah, dulu di dunia mereka itu sholat, haji, puasa bersama kami. Kok kemudian mereka berada di neraka? Ya Allah, selamatkanlah dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, akhriju man ta'rifuhum. Keluarkan semua yang kamu tahu. Ya, maka dikeluarkan. Ini masih dapat syafaat, tapi dengan catatan tidak berbuat syirik. Karena dosa syirik sudah memutus, sudah betul-betul ya Allah Subhanahu wa taala menghabiskan dosa syirik ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang sekelas Nabi itu berdoa ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku. Dan kadang-kadang kita merasa aman dengan syirik ya. Makanya doanya para nabi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik, baik yang aku tahu ataupun yang tidak aku tahu. Nah kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang terjerumus dalam kesyirikan meskipun syirik kecil ya. Nah, syirik kecil yang disebutkan oleh Nabi SAW ya, seperti Dhabibun Naml ya. Dhabibun Naml, langkahnya semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah kegelapan yang malam ya. Sangat-sangat susah untuk kemudian dilihat ya. Makanya para nabi mereka takut sekali dengan kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Yakub sebelum meninggal dunia ya, dia tanya, kumpulkan anak-anaknya, mata buduna min ba'di ya. Bukan kemudian mata kuluna min ba'di, apa yang akan engkau makan wahai anak-anakku setelah aku meninggal, tidak ya. Tapi dia mengingatkan, mata buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah aku ya. Bukan kemudian takut ketika mau meninggal ya, takut, sedih, apa yang akan dimakan anak saya, apa yang kemudian akan dikerjakan anak saya ya. Tidak, tapi ya tentang masalah tauhid ya, tentang masalah ibadah ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus menjadi nabi 10 tahun berdakwah hanya mendakwakan apa? Tauhid ya. 10 tahun. Kalau kita belajar dalam usul salasa, walahu minal umur salasa wa sittuna sana. Nabi memiliki 63 tahun ya. Arba'un 40 tahun qabla nubuwah, sebelum kenabian ya. Dan 23 kenabian. 10 tahun berdakwah mendakwahkan apa? Tauhid ya. Baru 3 tahun kemudian Nabi diberikan syariat sholat. Makanya 10 tahun di Mekah tauhid. Kemudian baru 3 tahunnya ada syariat sholat. Setelah itu baru hijrah ke mana? Ke Madinah. Dan di Madinah pun masih menguatkan tentang masalah tauhid. Kenapa? Karena pentingnya tauhid supaya mengetahui dari kesyirikan ya. Jadi pembatal pertama ya, dan ini adalah muttafaq alaih, termasuk 10 pembatalan. Ini adalah pembatalan yang disepakati, pembatalan yang termasuk yang paling bahaya dan yang paling besar. Dan yang pertama adalah tentang masalah kesyirikan. Maka kita pelajari ya tentang bab syirik, baik itu syirik kecil ataupun syirik besar. Yang paling menakutkan adalah syirik besar, dan itu banyak ya, banyak sekali ya, kesyirikan atau syirik besar, dan banyak yang tidak mengetahuinya. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini ya. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan barangkali ya, Fadal. Apa termasuk syirik beribadah tapi dengan niat agar mendapatkan ilmu, seperti mungkin sholat tapi dengan tujuan supaya tambah sakti ilmu, tapi apa tetap sholat dengan niat karena Allah. Ini pelaku itu. Nah, Artinya dia kan banyak contohnya, dia beribadah tapi untuk dunia ya.
Contohnya beribadah, ya. Ini ada ditulis bab, ya, man arada bi ibadatihi ad-dunya, bab orang yang ingin dengan ibadahnya itu dunia, ya. Artinya kalau dia niat seperti itu murni, ya, maka ini tidak dibolehkan, dan ini termasuk bagian dari, ya, artinya kita mengatakan sampai syirik besar tidak, ya. Di sini masuk ke kecil, ya. Artinya dia beribadahnya untuk Allah, tapi dia punya niat lain, domplengannya lain. Ya, kalau seandainya contohnya saya bersedekah, niatnya untuk Allah, ya. Tapi saya dompleng niat ini, niat yang utama untuk Allah, tapi kemudian mendompleng dengan sedekah ini mudah-mudahan, ya, saya sembuh dari penyakit, atau ini boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya, ya. Ada dalilnya. Seperti wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dia sholat niat karena Allah, dia menjauhi larangan niat karena Allah, tapi supaya dia juga diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia niatnya untuk Allah tapi mendompleng niat lain untuk yang lain. Ini enggak jadi masalah selama memang ada dalil, ya. Tapi kalau, ya, dia hanya ibadah murni untuk kemudian dunia, maka dalam surat Hud, ya, disebutkan, ya, mereka tidak akan ulaika laisa fil akhirati illan nar wa habita ma amilu. Mereka tidak akan mendapatkan kecuali nanti di akhirat adalah neraka. Ya. Dalam surat Al-Isra, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu barang siapa yang pengen mendapatkan balasan duluan, ya. Contohnya dia beribadah tapi untuk dunia. Mungkin kalau Allah kehendaki dia akan berikan itu. Tapi nanti di akhirat dia akan mendapatkan api neraka. Ya. Makanya dalam surat Hud tadi, ya, ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita. Mereka tidak akan mendapatkan kecuali api neraka dan akan lenyap amalannya, ya. Tapi kalau sekedar mendompleng kayak tadi, Allah berfirman wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah akan memberikan kamu ilmu, ya. Artinya di sini dia pengen menjauhi larangan Allah, beribadah kepada Allah, tapi juga dia mendompleng niat untuk, ya, supaya dia dimudahkan menuntut ilmu, dia kemudian dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini boleh sebagaimana kita bersedekah, ya. Karena kita tahu sedekah itu, ya, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil. Dia bersedekah tapi juga, ya, karena Allah Subhanahu wa taala cuman mendompleng niat yang kedua, bukan menjadi niat yang utama. Jadi jangan salah. Jadi kalau dia cuman sedekahnya karena pengen kaya, ya, enggak boleh, ya. Termasuk, ya, as-shadaqah tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sedekah karena Allah dan juga mendompleng niat supaya murkanya Allah itu hilang, ya. Itu, ya, sepakat ulama tidak menjadi masalah, ya. Artinya dia dibolehkan, cuman harus betul-betul niatnya juga karena Allah. Kesaktian. Hah? Bukan ilmu bermanfaat itu, Pak, tapi ilmu Kesaktian. Untuk ilmu? Kesaktian. Bukan ilmu itu bukan. Kesaktian. Itulah. Ya. Wallahu a'lam. Kalau ilmu sakti ya disebutnya kan. Ya, kalau kesaktian Allah alam itu bagaimana? Itu bisa malah, ya, Allah alam was-was, setan gimana, ya. Ya. Tapi yang jelas kalau untuk supaya ilmu tadi kayak kita supaya hafalannya cepat itu, ya, artinya kita mendompleng niat tadi itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kesaktian, masa ada orang ibadah terus untuk supaya sakti itu, ya. Masya Allah. Allah alam. Cukup? Cukup, Pak, cukup. Ya, betul. Apakah masih apakah berdosa jika ada seseorang yang melakukan syirik tapi dia nggak tahu? Itu yang pertama. Atau dia kena syubhat dari seseorang dan dia tidak merasa itu syirik, bahkan itu termasuk amalan syar'i. Ya, itulah yang paling memprihatinkan. Jadi beberapa orang terjatuh dalam nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, ya. Dan dia tidak tahu, bahkan dia mengira itu adalah amal
saleh. Maka kita perlu mempelajari ini. Dan kalau memang sudah ada hujjah, sudah dijelaskan, sudah diberitahu, diajak berilmu, ya, tidak mau, ya mungkin sudah, ya, bisa sampai batal. Dan kalau sudah batal bahaya. Ya. Sebagaimana kita itu sholat kemudian batal wudunya, tidak mungkin diterima sholat itu. Karena memang sudah hilang, ya. Syarat sahnya sholat sudah hilang. Ya. Begitu juga kalau sudah batal keislamannya, sebagaimana firman Allah tadi, wama mana'ahum antuqbala minhum shadaqatuhum, tidaklah sedekah mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena mereka kufur. Makanya ketika disebutkan, ya Rasulullah, bagaimana dengan Ibnu Jud'an? Ya. Bagaimana ya Rasulullah dengan Ibnu Jud'an? Orang yang paling baik, yang ketika ada tamu dia memiliki piring khusus untuk dihadangkan kepada tamu itu, menyambung silaturahim, membantu kepada orang yang membutuhkan. Apa dia tidak masuk surga dengan amalan-amalan itu? Gitu. Disebut oleh Nabi SAW, ya, dia, ya, lam yakul yauman, dia tidak pernah mengatakan pada suatu itu, Allahumma gfir li khati'ati yaumaddin, ya Allah ampunilah dosaku pada hari kiamat. Tidak pernah. Maka tidak bisa dia kemudian amalnya nyampe. Makanya dalam riwayat yang lain, ya, amalan-amalan orang yang seperti itu enggak nyampe. Nah, apakah orang yang tidak mengetahui dan kemudian terjatuh dalam kesyirikan, ya, apakah dia sudah batal? Kalau sudah ada hujjah, maka sudah batal. Tapi kalau belum, ya, kita tidak bisa, ya, kemudian menjudgment, menghukum langsung dia itu, ya, syirik. Makanya, ya, sekarang ini media sudah ada, ya, kajian di mana-mana, ya. Perlu kemudian kita tinggal, ya, mempelajarinya. Apalagi kemudian diumumkan sana sini ada ilmu begini-begini, ya. Takutnya hujjah sudah tegak, gitu. Ditakutkan hujjah sudah tegak, ya. Apalagi, ya, lewat YouTube juga ada, Facebook juga ada, nggak bisa datang langsung, bisa dengan pakai HP-nya dan lain sebagainya. Maka perlu sekali mempelajari ini. Ya, apalagi yang urgen, 10 pembatal. Kalau sudah melakukan itu, bahayanya tadi tidak diterima, sudah tidak diterima. Ya. Karena ibarat kabel itu sudah putus, listriknya udah nggak akan bisa mengalir ke situ. Syafaat sudah nggak bisa. Karena sudah berbuat syirik, ya. Wallahu a'lam, ya. Ya, betul. Apakah dosa syirik itu dilakukan sekali, misal akbar, dilakukan sekali langsung memutus, atau tidak ada kesempatan untuk bertaubat lagi? Misalkan ada seseorang yang berbuat syirik, tapi akhirnya lain waktu dia itu bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Bagaimana itu? Apakah bisa atau tidak terputus? Pahala-pahalanya apa? Ya, maksudnya itu apa dia sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki? Iya, banyak kesempatan selama dia masih hidup, ya, dan bertaubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat tadi, ya, ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, ini, ya, perlu kita pahami. Ayat ini bagi orang-orang yang melakukan syirik dan sudah meninggal dunia belum bertaubat. Adapun kalau masih, ya, hidup melakukan kesyirikan, menyembah, ya, kemudian menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat, maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah pasti mengampuni dosa-dosanya. Dan apakah amalan-amalannya itu hilang semuanya? Karena Allah berfirman, innahu la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan ini bahayanya syirik, ya. Artinya pelakunya kalau meninggal tidak akan diampuni selama-lamanya, tidak akan masuk surga selama-lamanya, dan amalannya habis, ya. Karena sampai Allah mengatakan, ya, la in asyrakta, dan ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, meskipun engkau nabi, meskipun engkau yang paling mulia, kok engkau kemudian melakukan syirik, la yahbatunna amaluk, akan hilang semuanya amalan-amalan kamu. Meskipun,
ya ibaratnya bahasa kita sundul langit amalannya sampai tinggi luar biasa, kemudian melakukan kesyirikan dan meninggal dunia, habis semuanya ya amalnya. Nah, kalau bertaubat, amalnya masih ada apa tidak? Ya. Kalau dia kemudian ya melakukan taubatan nasuha, maka ya kita berharap masih ada. Kenapa? Orang yang kafir saja, yang belum masuk Islam, ya, mereka kalau kemudian mau masuk Islam, semua kebaikannya yang pernah dilakukan itu akan ditulis sebagai kebaikan. Makanya Nabi menulis aslim, ya, Islamlah kamu. Ya. Kenapa? Karena kamu akan mendapatkan 2 pahala. Ya. Pahala sebelum Islammu dan pahala setelah Islammu. Ya. Jadi masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taubat itu sangat terbuka. Makanya ayat tadi khusus bagi yang merasa banyak dosanya, termasuk kita semuanya, nggak ada yang suci ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Diampuni dosanya ya, diampuni. Bahkan Allah sampai pernah dalam hadits qudsi mengatakan, adznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabb. Seorang hambaku melakukan dosa dan dia mengetahui kalau dia punya Allah, punya Rabb, ya. Ghafara li dzambin wa akhadha bi dzambin, yang mengampuni dosa dan mengadab karena dosa. Faqala, maka dia mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Ghafartu lahu, maka saya ampuni dosanya. Thumma makatha masya Allah, kemudian dia beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa tahun tidak dosa. Tapi ternyata dia digoda lagi oleh iblis, didatangi lagi oleh iblis. Kemudian dia terjatuh dalam dosa, baik itu kesyirikan dan yang lainnya. Kemudian dia taubat lagi, ya, dan dia yakin dia memiliki Allah yang Maha Mengampuni, dan dia menyesali dosa-dosanya. Selama syarat taubat itu terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ghafartu lahu, saya ampuni dosanya. Sampai 3 kali, kemudian Allah mengatakan usyidukum anni qad ghafartu lahu, wahai malaikat saksikanlah saya sudah mengampuni dosanya. Ini adalah hadis tentang masalah hadis roja. Hadis roja itu hadis harapan. Artinya Allah itu Maha Rahmat, rahmatnya mendahului azabnya. Selama dia mau bertaubat, meskipun dosanya sebanyak apapun dan taubatnya sesuai dengan syarat-syarat yang taubat, tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi nggak ada alasan saya taubat, meskipun taubat nanti saya juga berdosa lagi. Enggak, karena kita namanya manusia ya. Begitu kita salah, usahakan langsung bertaubat dan menyesali dan berusaha tidak terjatuh lagi ya. Adapun urusannya nanti kita nggak tahu. Makanya kan kadang-kadang taubat sambal, kita nggak tahu. Jangan sampai taubat sambal. Artinya kita betul-betul ada perasaan ya menyesali, ikhlas ya, meninggalkan ya. Allah alam bisawabnya. Ya saya kira cukup ya. Ya mungkin yang bisa kita bahas, insya Allah kita lanjutkan di minggu yang akan datang kalau kita bisa, insya Allah kita membahas tentang pembatal yang kedua. Naktafi bihadzal qadar, tsumma nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.